Terasa ya. Nggak terasa. Tapi memang sangat berkesan sekali sih di hati acara kita ini. Benar-benar Iya. ngangenin setiap harinya. Nanti kalau kangen obatnya apa ya? Yang Mbak Obat. Muk nih. Saya masuk pakai HP satunya. Oh, Mbak Anis tuh ini yang suka komen. Saya kira itu beda orang. Ternyata Enggak, namanya kan pakai baiklah, main. iya, namanya berbeda ya. Waalaikumsalam, Mbak Anis. Waalaikumsalam, Ustadz. Masya Allah, setiap hari Hmm. kangen Ustadz. Kangen Kos Dani, Teh Ayu. Iya, tiap hari ya kita ya ketemu ya diajak. Iya, tapi kenapa kangennya? Kok malah tambah kangen Ustadz ya? Iya, ayolah kita ke Jakarta Iya, Ustadz, pengen Ustadz. ngobrol-ngobrol, ketemu Coach Dani. Insya Allah, semoga Allah takdirkan suatu hari ketemu. Amin, amin. Ah, ini Hmm. apa? Mbak Anies tuh yang di Kalimantan. Madura ya. Saya Madura, Ustadz. Kan ada Oh, dua kayaknya Anisnya di grup itu. Saya nggak tahu Anisnya satunya namanya Anis, tapi nggak pernah on cam. Oh, iya iya. Beda ya. Beda, Anisnya dua, Ustadz. Oh, iya iya. Ini Oke. yang pernah nangis ditanyain sama Ustadz dulu. Kalau sudah ditanyain pas nangis. Yang karena Dan apa? sakit punggung itu loh, Ustadz. Lupa. Sakit punggung terus ditanyain sama Ustadz, coba tanyain ke punggungnya kenapa gitu. Terus Oh, iya. ya itu saya, Ustadz. Iya Kok iya bisa, iya. kok bisa jujur gitu ya, Ustadz ya? Padahal saya nggak pernah nangis, Ustadz. Nggak Gitu pernah ya. Iya nangis, iya. jadi ditanyain Mas Dani langsung, langsung nangis. Nangisnya nangis ego atau nangis hati itu? Saya nggak Ah, tahu. iya iya. Kalau udah plong sih berarti ya nangis memang jujur ya dari itu. Tapi kalau Iya, habisnya se- acara itu moro-moro hmm, ringan saat apa punggung saya tiba-tiba jadi ringan. iya iya. Kalau dari ego makin kejebak tuh. Pegel-pegel nah abis nangis. Nah itu saya rasakan ringan sampai siang hari masih enteng gitu. Terus saya kira kenapa ya apa Gus Dani lagi doain saya kata saya. Iya. Kayaknya yang Doa jarak jauh ya, Coach ya. Nggak ada yang dikhususkan sebenarnya ya yang terjadi itu ya karena dibuka hatinya itu kan terbuka hatinya sendiri sih. Iya iya. Mm-mm. Kita mulai saja, teman-teman. Ya, Iya iya. Baik Iya. ya. Kita silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu, berjuta-juta, bertriliun-triliun nikmat dan memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap belajar hari ini, tempat belajar yang selalu membuat hati berbunga-bunga. eh Menggali makna surat Yasin ini begitu terasa sekali ya di bulan Ramadan yang penuh rahmat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada guru-guru yang dihadirkan kepada kita dalam kehidupan. Atas wasilah guru-guru inilah kita bisa merasakan cahaya kesadaran dari Tuhan, dan semoga cahaya itu terjaga dalam perjalanan kehidupan kita. Baik, sebelum kita mulai, kita akan hening sejenak, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Hening, kita mulai ya.
Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, hari kemarin kita sudah belajar ayat 71 sampai 76. Ini sudah akhir-akhir karena surat Yasin itu 83 ayat ya. Kita berbicara tentang binatang ternak. Jadi binatang ternak itu ternyata ada juga di dalam diri kita. Kemarin Imam Ghazali berbicara bahwa dalam diri kita itu ada jiwa bahimiyah. Jiwa bahimiyah itu adalah jiwa binatang ternak dalam diri yang fokusnya hanya kepada kehidupan sehari-hari, kebutuhannya seperti makan, tidur, seksual gitu ya. Lalu ada binatang buas. Binatang buas ini adalah jiwa sabuiyah di mana dia memiliki amarah atau dorongan untuk menindas, kekerasan. Ada juga jiwa syaitoniah. Jiwa syaitoniah ini adalah watak setan yang mempunyai kesombongan, manipulasi, lalu ada rekayasa, tipu daya. Dan jiwa-jiwa ini harus bisa dididik oleh jiwa robaniyah, karena dalam diri kita juga ada jiwa robaniyah, jiwa yang bisa menundukkan semua jiwa-jiwa entah itu bahimiyah, sabuiyah, dan saitoniyah ini. Dan jiwa-jiwa yang robaniyah ini adalah jiwa-jiwa yang sudah tidak terkontaminasi oleh ego, dalam dirinya sudah ada kemurnian. Melalui batin yang murni inilah pesan-pesan Tuhan akan bisa tersampaikan. Baik, dalam diri kita juga ada binatang ternak itu juga bisa simbol sebagai kekayaan ataupun jabatan, sesuatu yang kita capai dalam kehidupan ini. Di ayat 71, kita diingatkan untuk bisa melihat tidak hanya pencapaian atau ciptaannya, tapi melihat ciptaan di balik yang menciptakan di balik ciptaan itu sendiri. Saat kita terjebak dan kita tidak melihat Tuhan di balik ciptaan, itu kita akan terjebak pada ego kita yang merasa bahwa harta itu milik kita, jabatan itu milik kita, anak itu milik kita. Dan itu pasti berefek dalam diri kita. Ketika kita mempunyai rasa memiliki, kita memberhalakan sesuatu selain Tuhan gitu. Kita mengambil pertolongan selain dari Tuhan itu sendiri. Nah, ketika pertolongan itu diambil, sebutlah harta itu diambil mungkin ya, maka itu kita akan merasakan suffering gitu ya, kesakitan. Nah, orang-orang yang beriman berpegang kepada Tuhan karena dia tidak melihat bahwa sesuatu itu bisa membantunya, menolongnya dalam arti penuh gitu istilahnya. Nah, untuk orang-orang yang beriman ini kita sebut juga berarti sudah memiliki abundance, kelimpahan ya. Karena kelimpahan bisa dibilang adalah nama Tuhan juga. Kelimpahan adalah nama Tuhan, kebahagiaan juga nama Tuhan, kedamaian, ketenangan, cinta, itu juga nama Tuhan. Ketika kita sudah ada dalam kesadaran kelimpahan itu, kita sudah melihat bahwa kelimpahan sejati adalah Tuhan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja untuk summary hari kemarin. Kita akan lanjut pelajaran kita hari ini di ayat 77 dan selanjutnya. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Hasan, dilanjut nanti dengan Coach Dani ya. Baik, silakan Ustadz. Terima kasih, Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mulai di akhir-akhir surat Yasin, di penghujung surat Yasin. Nggak kerasa memang, Teteh. Berapa hari ini kita sudah 16 kali pertemuan ya, kita mengkaji surat Yasin ini. Harapannya ya, teman-teman, atas kajian surat Yasin ini kita mulai suluk. Dari awal kita memberikan judul kajian ini adalah suluk mengalami makna surat Yasin.
ini bukan sekedar untuk memahami secara tekstual maupun secara makna yang lebih dalam, tapi ini bagian dari perjalanan spiritual kita, di mana kita suluk menemukan sang jati diri yang ada di balik semua fenomena, di balik tubuh, di balik pikiran, sampai kita menemukan diri sejati itu sendiri. Kalau kita maknai surat Yasin itu sebagai qalbul Quran, tentunya kita juga harus mempraktekkan teman-teman hidup dalam kesadaran qalbu itu seperti apa. Bahkan menyikapi kehidupan ini, keseharian kita harusnya juga dengan hati itu sendiri. Orang-orang yang hidup di dalam hatinya itu adalah pecinta-pecinta Tuhan, pejalan-pejalan spiritual yang nantinya akan bertemu sama sang kekasih sejati, yaitu Tuhan itu sendiri. Kemarin kita membahas tentang bahwa Allah itu yang menciptakan binatang ternak. Kemarin saya katakan binatang ternak itu adalah simbol dari harta benda kita, simbol kemakmuran, simbol kesejahteraan. Dan Allah itu menundukkan binatang ternak itu untuk kita, untuk memberi manfaat kepada manusia. Jadi harta benda dan apapun yang sifatnya kita miliki sebenarnya berasal dari Tuhan itu sendiri. Tetapi karena ego manusialah yang merasa memiliki harta benda itu, manusialah yang merasa bukan hanya memiliki ya, mencipta, bahkan merasakan dia adalah penciptanya, maka dia tidak bisa melihat sang pemilik sejati dari harta benda yang kita miliki. Sehingga manusia itu merasa karena tidak melihat sang pemilik sejati, diberikan harta benda sebanyak apapun, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Bahkan manusia itu terbebani dan diperbudak oleh harta benda atau binatang ternaknya sendiri yang dimilikinya. Imam Ghazali yang kemarin saya sebut, itu mengistilahkan binatang ternak itu bukan hanya yang ada di luar, tapi ada di dalam diri kita. Dalam diri kita ada sisi yang namanya bahimiyah, binatang ternak yang fungsinya adalah memberikan dorongan-dorongan syahwat di dalam diri kita, makan, minum, seksual, dan sebagainya. Juga ada yang namanya binatang buas. Binatang buas itu simbol dari amarah kita. Amarah ya, ingin mendominasi, terus ingin mengalahkan, dan sebagainya, itu amarah. Imam Ghazali menariknya, amarah dan syahwat itu tidak boleh dibunuh. Dalam buku Qimah Sa'adah itu dikatakan, jangan pernah kita itu membunuh kebinatangan ternak maupun kebinatangan buas di dalam diri kita. Karena kita perlu itu, kita perlu syahwat. Kita perlu yang namanya mengelaborasi keinginan-keinginan kita. Untuk apa? Untuk hidup itu berkembang. Berkembang biak, bahkan berkembang secara pengetahuan, berkembang dalam hal apapun lah. Demikian juga kita jangan membunuh amarah kita. Karena dengan amarah itu ada ketegasan di dalamnya. Ada yang namanya proteksi diri di dalamnya. Kalau nggak ada amarah, kita nggak bisa tegas. Tetapi jangan sampai binatang-binatang ternak dan binatang buas itu mendominasi diri kita dan bahkan mengendalikan diri kita. Maka dikatakan kalau binatang ternak itu mendominasi diri kita, kerajaan diri kita itu akan hancur. Bahkan secara spesifik Imam Ghazali itu mengistilahkan syahwat itu sebagai sang pemungut pajak. Ya, pemungut pajak kan karena kita punya syahwat, punya desires, itu kan seolah-olah dengan nafsu-nafsu itu bisa mempertahankan tubuh kita. Butuh yang namanya syahwat makan, butuh yang namanya syahwat kerja mencari penghidupan. Dan semua itu diperlukan untuk mempertahankan kerajaan diri kita, biar kerajaan diri kita nggak hancur. Begitu juga Imam Ghazali mengistilahkan amarah, kebinatang buasan dalam diri kita itu sebagai polisi penjaga tubuh gitu loh, penjaga diri kita, penjaga kerajaan diri kita. Tanpa ada keamanan di dalamnya, maka nanti rawan ada kekacauan di dalam diri kita. Maka Bahimiyah maupun Sabuiyah
binatang ternak maupun binatang buas dalam diri kita harus kita benar-benar rawat dan jaga, tapi jangan sampai kemudian mendominasi bahkan mengendalikan diri kita. Nah, menariknya Imam Ghazali adalah senada dengan yang kita bahas surat Yasin itu, beliau mengatakan jadikanlah kolbu, jadikanlah hati itu sebagai raja di kerajaan diri kita. Jangan sampai binatang ternak itu yang menjadi raja di dalam diri kita. Jangan sampai binatang buas itu yang menjadi raja di dalam diri kita. Kalau yang menjadi raja itu adalah syahwat, maka hidup kita itu ya seumur hidup dikuasai oleh mengumpulkan harta aja, dikuasai oleh masalah seksualitas, masalah tubuh dan sebagainya. Nah, makanya jadikanlah kolbu, jadikanlah hati sebagai raja di dalam kerajaan diri kita. Nah, kalau kolbu yang memimpin, kolbu yang menjadi raja, maka yang terjadi adalah harmoni. Itu nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Bukan sebaliknya, kita menjadi nanti dikatakan sebagai khosimu mubin, sebagai penantang-penantang Tuhan. Itu kita sudah bahas pada kesempatan kemarin. Sebelum pembahasan, saya ingin sedikit juga biasa kita merenung. Saya minta satu orang teman untuk merenung. Yang bersedia siapa? Boleh, silakan teman-teman. Yang on cam hanya Bu Yanti, Mas. Yanti saja kalau Enggak, begitu. enggak apa-apa Bu Yanti aja. Bu Yanti, kita merenung bareng. Sudahkah bisa menundukkan jiwa kebinatangan kita melalui jiwa robbaniyah kita, jiwa ketuhanan kita? Bu Yanti sadari nggak sih, selama ini itu nafsu kita, syahwat kita itu kayak mendominasi kehidupan kita. Iya, Keinginan iya, untuk memiliki ini, keinginan untuk memiliki itu sebenarnya di dalam diri kita kan namanya bahimiyah, binatang ternak itu. iya, iya, Ustaz. Ada sih Ustaz, merasakan jiwa kebinatangannya, nafsunya yang kadang ingin ini, ingin itu ya, Heeh. pengen beli ini, beli itu gitu kan, ada, itu masih Mm-mm. ada gitu. Cuman tetap terkadang alhamdulillahnya dengan kita belajar kesadaran sesuai apa sih, sebatas mana sih keperluannya, kebutuhannya gitu. Jadi ada pengeremnya. Betul, Mungkin betul. itu yang terus Jadi gimana Ustaz? jangan lupa nanti hari raya kurban yang disembelih adalah kebinatangan ternak itu. Iya, 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 Kalau sudah tahu Yasin berarti yang disembelih yang mana? Bukan iya, sapi betul atau Ustaz. kambing atau kerbau yang ada di luar, tapi yang lebih utama disembelih adalah Yang jiwa di dalam. iya, jiwa kebinatangan kita. Nah, disembelih melalui apa? Melalui jiwa Dan, ketuhanan itu sendiri. Itu sih. Jadi mm, Bu Yanti sebagai wakil dari teman-teman di sini, kita harus mulai sadari ya bahwa pemilik dan iya, pendidik sejati dalam diri kita itu bukan kebinatangan ternak kita, tetapi jiwa ketuhanan yang ada di dalam diri kita, jiwa robbaniyah itu sendiri. iya, Oke, iya betul terima Ustaz. Benar. terima kasih, makasih Bu Yanti. Kita lanjut aja teman-teman, waktunya Iya, biar nggak panjang. betul. Kita lanjut hari ini ayat 77 sampai ayat 85 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, menjadi pesaing-pesaing yang nyata bagi Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang teman-teman,
kalau kita tidak melihat asal kejadian kita yang memang dari air mani sampai kemudian menjadi diri kita yang sempurna, manusia yang sempurna itu, kita jadi sombong. Kita merasa bahwa menjadi khasimun mubin, menjadi penantang-penantang Tuhan, menjadi pesaing-pesaing bagi Tuhan. Nah, nanti saya jelaskan pesaing bagi Tuhan itu sebenarnya apa. Jadi ketika kita melihat diri kita itu kan penuh dengan kelemahan, melihat diri kita penuh dengan kekurangan. Tubuh aja gampang sakit kan, pikiran aja gampang overthinking kan. Makanya kalau kita tidak melihat yang maha sempurna di balik kekurangan ini, yang maha sempurna di balik kelemahan ini, maka kita merasa kitalah, diri kitalah yang sempurna. Merasa diri kitalah yang sebenarnya paling baik. Merasa diri kitalah yang sebenarnya pengendali dari semua itu. Nah, menariknya dalam ayat ini dikatakan al-insan. Al-insan itu berbeda kalau dalam Al-Quran ya. Manusia itu diistilahkan dalam berbagai kosakata. Pertama, manusia diekspresikan sebagai al-bashar. Manusia diekspresikan sebagai an-nas, qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Manusia diekspresikan dengan kata-kata al-insan. Nah, ini berbeda pemaknaannya. Nah, kalau Al-Quran menggunakan kata al-bashar, itu lebih menunjukkan sisi ketubuhan dalam diri manusia, sisi fisiknya, sisi lahiriahnya. Kalau Al-Quran menggunakan kata an-nas, itu lebih menunjukkan diri manusia sebagai pikiran yang mudah lupa. Jadi manusia itu dikatakan an-nas karena apa? Dari kata nasia itu gampang lupa. Pikiran kan kayak gitu kan. Timbul dan tenggelam gitu. Dan kalau manusia itu dikatakan al-insan di dalam Al-Quran, itu merujuk manusia yang sudah bisa mengharmonikan dirinya dalam kesadaran hatinya. Nah, menariknya dalam ayat ini tuh dikatakan awalam yarol insan. Tidaklah kita melihat al-insan, manusia yang harusnya sudah harmoni itu, manusia yang sudah dibekali oleh kekuatan-kekuatan Tuhan, manusia yang sudah dibekali oleh hati itu, anna khalaqnahu min nutfatin, itu berasal dari nutfah. Nah, ini menarik, nanti saya singgung. Ada yang namanya evolusi. Saya nyebutnya evolusi diri dan evolusi kesadaran. Kita nggak ujuk-ujuk menjadi al-insan, tapi ternyata ada evolusi diri. Bahkan di sini saya kutip, ada sebanyak 33 sampai 46 juta sel sperma yang ketika misalkan pasangan itu menikah dan berhubungan seksual itu, nah air mani yang kemudian tersembur itu sebenarnya mengandung 33 sampai 46 juta sel sperma. Yang masing-masing sel sperma itu berebut untuk menjadi al-insan. Jadi dia ingin menyempurnakan dirinya, yang awalnya nggak sempurna itu pengen menyempurnakan dirinya sebagai al-insan. Karena hanya di level al-insan lah yang bisa mencerminkan kualitas Tuhan secara sempurna. Kalau masih berupa sel, itu belum sempurna. Makanya dalam satu ayat itu dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua makhluk itu berlomba-lomba mengevolusikan dirinya ke arah kesempurnaan yang kita sebut sebagai al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan al-insan itu sebaik-baik ciptaan. Ini teman-teman harus lihat al-insan itu sebagai sebaik-baik ciptaan. Bukan al-basar atau bukan an-nas. Kalau kita levelnya masih menjadi manusia tubuh, manusia yang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sifatnya material tubuh, kita tidak disebut sebagai manusia yang sempurna. Begitu juga kalau kita masih kejebak dengan ego-ego yang ada di dalam pikiran kita, itu juga tidak disebut sebagai manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan manusia itu ketika dia menjadi al-insan. Nah, menariknya ayat ini, begitu kita dijadikan al-insan, yang memang awalnya dari nutfah,
segala sesuatu yang sifatnya masih ya masih dari awal penciptaan lah, masih dari air mani itu, faidah huwa khosimum mubin, maka ketika sudah mulai menjadi menyempurna itu tiba-tiba menjadi penantang bagi Tuhan yang nyata. Jadi coba teman-teman rasakan bahwa kita diciptakan dari yang belum sempurna sama sekali, kita mulai disempurnakan. Begitu kita disempurnakan oleh Tuhan, kita kejebak dalam diri yang ingin menantang Tuhan, yang ingin menjadi sekutu-sekutu bagi Tuhan itu sendiri. Nah, al-insan adalah satu-satunya ciptaan yang bisa mengekspresikan potensi keluasan dan ketakterbatasan Tuhan. Jadi kalau teman-teman sering mendengarkan itu ada namanya insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi al-insan itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-uns. Uns itu maknanya harmoni. Nah, manusia yang sempurna berarti manusia yang bisa mengekspresikan sisi ketuhanan melalui hatinya, melalui akalnya, melalui perasaannya, melalui naluri-nalurinya, melalui laku hidupnya. Semua itu terekspresikan sifat dan kualitas ketuhanan. Takhallaku bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlak Tuhan, itu al-insan. Maka simbolnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu disebut sebagai insan kamil, manusia yang bisa mengekspresikan ketuhanan dalam semua level. Dalam level yang sifatnya paling sisi kemalaikatan ya, paling tinggi sampai sisi kebasyaran, sisi yang lahiriah. Itu bisa mengekspresikan sisi ketuhanan yang sempurna. Tetapi kesempurnaan itu rusak saat manusia merendahkan dirinya sebagai budak-budak keinginan, sebagai budak-budak hawa nafsu atau sebagai budak-budak egonya. Dan ego inilah yang disebut sebagai khosimum mubin. Jadi penantang Tuhan yang sangat nyata. Kalau kemarin kita belajar bahwa setan itu disebut sebagai musuh yang paling nyata atau mubin, tapi kalau manusia yang memang dari awal itu tidak sempurna kemudian disempurnakan, tapi pengen menjadi penantang-penantang bagi Tuhan karena apa? Dia dikuasai oleh egonya, dia dikuasai oleh atau diperbudak oleh egonya sendiri. Makanya lanjut ayat tadi yang saya kutip, summa radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sempurnakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, tapi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ketika manusia diperbudak oleh egonya sendiri. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kita bisa mempertahankan keinsanan di dalam diri kita saat kita menjadi manusia yang beriman, lalu kemudian mengekspresikan sisi ketuhanan melalui amal-amal soleh kita, maka orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh itu dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dikatakan mendapatkan pahala yang tak terputus. Ya karena dia menjadi pengaliran Tuhan itu sendiri, maka nggak ada putusnya. Tapi kalau pengaliran Tuhan itu tiba-tiba mandek, kita stop alirannya itu dengan adanya ego kita, maka kita menjadi diri yang asfala safilin. Jadi ignorant atau kelalaian itu menciptakan ego. Jadi lalai terkait jati diri kita itu akhirnya menciptakan ego itu sendiri dan merendahkan kemanusiaan kita. Sementara kalau kita belajar nih, belajar Yasin, kita kemudian juga punya kebijaksanaan, itu yang meninggikan derajat kemanusiaan kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit bersyair, syairnya Jalaluddin Rumi. Ini perjalanan evolusi. Saya sih senang menggunakan kata-kata evolusi kesadaran ya. Walaupun ada evolusi yang sifatnya material, tapi di dalam diri kita ada evolusi insania, evolusi kesadaran sebagai insan itu. Dalam syairnya Jalaluddin Rumi kemudian mengatakan, aku mati sebagai mineral dan menjelma tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan
dan terlahir sebagai binatang. Aku mati sebagai binatang dan kini menjadi manusia. Kenapa aku harus takut mati? Maut tak menyebabkanku berkurang. Namun, sekali lagi aku harus mati sebagai manusia dan melambung bersama malaikat. Dan bahkan setelah menjelma malaikat, aku pun harus mati. Segalanya kecuali Tuhan akan lenyap sama sekali. Apabila telah kukorbankan jiwa malaikat ini, aku akan menjelma sesuatu yang tak terpahami. Oh, biarlah diriku tak ada, sebab kematian menyanyikan nada-nada suci. Kepadanya kita akan kembali. Coba dari syair Jalaluddin Rumi ini teman-teman bisa merasakan, oh ternyata sebelum aku disempurnakan menjadi al-insan sebagai manusia, ternyata ada yang namanya evolusi dari diri yang paling bawah kemudian menjelma menjadi diri yang sempurna. Dan kalaupun kita menjadi al-insan, itu juga harus disempurnakan lagi, harus mati lagi menjadi malaikat, dan kemudian menjadi kembali kepada Tuhan itu sendiri. Dan yang sering kita bahas dalam kajian kita, kita pun harusnya menjadi tiada. Karena ketiadaan, kata Jalaluddin Rumi, itu menyanyikan nada-nada suci. Itu luar biasa Jalaluddin Rumi. Ayat selanjutnya dikatakan, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur? Katakanlah wahai Muhammad, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi walaupun nih, Tuhan selalu nyindir kepada kita, awalam yarau, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu itu memperhatikan. Tuhan kan sering menyindir kita, memberikan perumpamaan nggak ada habis-habisnya perumpamaan Tuhan itu. Tapi apakah perumpamaan yang dicontohkan Tuhan itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita atau enggak? Atau kita terlelap dalam keterlupaan itu sendiri? Nah, manusia yang terlelap dalam keterlupaan itu, maka dia pasti akan menjadi penantang Tuhan. Kalau manusia itu lupa akan jati dirinya, dan dia dikuasai oleh egonya, maka dia akan menjadi penantang Tuhan. Penantang Tuhan ya gampangnya seperti Fir'aun pada zaman dahulu kan, mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi itu. Ya kalau sekarang ya orang-orang yang hanya membanggakan dirinya dengan apapun yang dimiliki itu kan sebenarnya menantang Tuhan. Orang yang ego itu kan sebenarnya menantang Tuhan. Maka orang-orang yang menantang Tuhan ini kan kayak aku tidak akan dibangkitkan lagi setelah mati, ya mati aja selesai gitu kan. Nggak akan itu nanti ada hari yang namanya kebangkitan. Hidupku hanya aku habiskan untuk bersenang-senang dalam kehidupan yang fana ini. Maka orang-orang seperti itu bertanya kan, siapa yang bisa membangkitkan tulang yang sudah hancur lebur itu? Mustahil. Tulang yang sudah hancur lebur itu bisa bangkit kembali. Itu kan orang-orang yang nggak sadar, orang-orang yang terlelap dalam egonya. Nah, tetapi Allah merespon melalui Nabi Muhammad itu dikatakan, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang bisa membangkitkan, yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu mudah kok bagi Tuhan. Mudah, sangat mudah.
Dia zat yang menghidupkan kali pertama. Artinya sebelum ada manusia, emang yang menghidupkan siapa? Begitu kita sudah dihidupkan jadi manusia, kita lupa semuanya. Kita menganggap bahwa enggak, ini semuanya ada dengan sendirinya, kan? Nah, kita seperti manusia-manusia yang tadi lupa jati diri itu sendiri, itu menjadi penantang Tuhan. Kalau kita mungkin membahas penantang-penantang Tuhan di era modern ini, ya sebenarnya ya sangat banyak gitu kan. Bahkan kalau kita lihat ya, Cina itu sendiri aja sudah mulai bikin matahari tandingan kan. Kalau kita melihat berita ya, sudah melihat bagaimana sih mengabadikan, kemudian memodifikasi sel-sel di dalam diri manusia untuk bisa abadi, itu kan pengen menjadi penantang Tuhan kan. Ya dengan adanya apa namanya skincare itu kan sebenarnya kita nggak mau tua. Sama halnya seperti itu kan. Kita mau menjadi penantang-penantang Tuhan. Kita takut mati. Kita takut untuk tua. Kita takut dan semua ini kan sebenarnya orang yang takut seperti itu ingin sebenarnya dia abadi, tapi paradoks. Dia hidup dalam fana, dalam sesuatu yang sementara, tapi pengen abadi. Dia nggak menyadari yang abadi itu sudah ada kok di dalam dirinya. Makanya dia menjadi penantang-penantang Tuhan. Nah, kalau kata Ibnu Arabi, itu ada dua istilah. Ilahul Khaliq sama ilahul makhluk. Kita jarang menyadari Tuhan yang sebenarnya, yang selalu hadir di dalam diri kita. Tapi justru kita mempertuhankan Tuhan yang tidak sebenarnya. Kita mempertuhankan makhluk-makhluk itu. Kita mempertuhankan ego-ego kita. Jadi kalau kata para sufi itu dikatakan tulang belulang itu simbol penopang bagi daging dan tubuh kita. Tapi hati itu sebagai penopang bagi batin manusia. Saat tulang belulang itu hancur, maka tubuh juga hancur. Misalkan tulang kita lagi mengalami sakit keropos tulang gitu, tubuh juga hancur. Nah, begitu juga saat hati kita itu dikuasai ego, maka hati itu juga hancur. Hati itu menjadi mati. Maka Allah lah yang sebenarnya bisa menghidupkan. Maksudnya gini, saat kita mengingat Allah, itu kan sebenarnya menghidupkan hati kembali kan. Begitu kita mengingat sang pemilik dan sang pencipta, itulah kehidupan. Kalau tadi tulang belulang itu hancur adalah kematian, hati yang dikuasai ego adalah kematian, maka hanya dengan mengingat Allah lah, hanya dengan menghidupkan Allah di dalam diri kita, itu adalah simbol kehidupan hati kita, simbol kehidupan kemanusiaan dan mengembalikan jiwa al-insaniyah di dalam diri kita. Maka kata Jalaluddin Rumi, jangan takut kematian. Karena kehidupan sejati itu dimulai setelah kehancuran. Kau lihat benih yang terkubur dalam tanah, namun di sanalah bunga itu memekar. Jadi jangan takut kalau kita dihancurkan ego kita yang kemarin kita sudah singgung. Ada kemudian soihatan wahidah, ada kejadian yang kemudian mengguncangkan hidup kita. Jangan takut itu. Justru malah harus kita sambut. Itulah justru kelahiran kembali, itulah justru kehidupan yang hakiki setelah kehancuran ego itu sendiri. Dan ayat terakhir kita bahas hari ini adalah alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu yang hijau itu. Jadi pohon yang masih hijau itu simbol kehidupan duniawi yang tampak menyenangkan. Kita melihat yang hijau-hijau kan senang ya. Dan penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya dunia ini itu adalah tempat Tuhan itu bertajalli yang paling nyata. Tuhan hadir yang paling nyata kan. Tapi karena kita nggak bisa melihat sang nyata dalam kehidupan yang sifatnya duniawi ini, maka kita akhirnya kejebak. Dan api di sini adalah simbol hakikat ilahi yang tersembunyi di dalam ciptaan, semua ciptaan. Nah, manusia yang mampu menyalakan api
dari pohon yang hijau itu adalah manusia yang mampu menemukan cahaya ilahi dalam kehidupan yang fana ini. Makanya harus temukan Tuhan di dalam kehidupan duniawi ini. Bukan terlarut ke dalam kehidupan duniawi ansih, tapi temukan Tuhan di dalam kehidupan yang sementara ini. Seperti kita menemukan api di dalam pohon yang masih hijau itu. Kan kita melihat, oh ada potensi api nih di sini. Misalkan kita melihat pohon kan sebenarnya sudah mengandung di dalamnya potensi api kan. Jadi nyalakan api itu sehingga kita sadar bahwa oh penerang dari semua ini itu berasal dari api itu sendiri dan api itu sudah ada di dalam diri kita. Api ketuhanan itu sudah ada di dalam diri kita. Maka Ramadan dari kata-kata romat, romat itu artinya apa? Membakar. Ramadan itu dikatakan membakar ego-ego atau hawa nafsu kita. Maka disebut sebagai Ramadan itu adalah nama Tuhan yang maha membakar. Jadi Ramadan itu syahrullah, Ramadan itu bulannya Allah, dan Tuhan itu dikatakan sebagai, nah salah satu namanya adalah Ar-Romad, yang maha membakar ego-ego manusia. Nah bagaimana Allah itu membakar ego manusia? Ya caranya dengan pengetahuan. Caranya dengan apa? Dengan kebijaksanaan kan. Makanya ketika Allah mengeluarkan pengetahuan untuk menghilangkan kebodohan kita, Allah kemudian memberikan kesadaran dari kealpaan kita, kelalaian kita, maka ilmu dan kesadaran itulah yang sebenarnya bisa menerangi, memberikan cahaya dari kegelapan batin diri kita. Sehingga kita itu didekap oleh Allah melalui cinta dan kasihnya yang begitu hangat. Simbol api. Jadi api di sini bukan api yang sifatnya ego ya, tapi api ketuhanan yang membakar ego-ego kita. Kalau kita sudah menemukan api dari pohon yang hijau itu, hidup kita itu diterangi. Kalau kita sudah menemukan api di pohon yang hijau itu, faida antum minhu tughitun. Kita itu kayak dipeluk kehangatan Tuhan itu sendiri. Maka nyalakanlah api-api ketuhanan di dalam diri kita. Dan kita harus menjaga nyala api ketuhanan itu biar tidak paham, biar tidak padam, biar tidak kemudian dipadamkan oleh ego-ego. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa lebih elaborasi oleh Coach Jani. Silakan saya kembalikan ke Teteh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau saya ngebayangin api yang tadi itu seperti api yang ditemukan oleh Nabi Musa di Gunung Tursina ya. Gitu. Jadi ketika api itu dinyalakan, dia bergegas menceritakan kepada keluarganya bahwa aku melihat api katanya. Gitu. Iya. Dan api itu adalah kesadaran Tuhan. Dan bersyukur sekali ketika kita dalam kehidupan ini kita mendapatkan api itu karena sebenarnya tujuan kita ke dunia ini ya untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Kalau kata Jalaluddin Rumi itu api itu adalah api cinta. Ya. Api cinta yang membakar kekasih-kekasihnya. Betul. Baik, indah sekali ya. Dibakar tapi malah eh merasakan keindahan ya. Ketiadaan tapi merasakan kepenuhan. Ini yang disebut kosong dan isi itu ya. Baik, alhamdulillah. Kita akan lanjut ke Coach Dani ya. Lanjut ya, Coach, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya menarik lagi ya. Selalu ada esensi-esensi yang didapatkan ya oleh kita semuanya gitu. Beberapa hal yang mungkin saya bisa elaborasikan, poin-poinnya adalah tentang evolusi itu ya. Evolusi sendiri juga tadi Ustaz Hasan menjelaskan ya. Dari sifat-sifat dari mulai jiwa. Kalau dihubungkan dengan jiwa itu kan memang ada jiwa sebagai tumbuhan gitu ya. Yang cenderungnya pasif gitu ya kira-kira ya. Kalau sebagai jiwa tumbuhan, hewan itu
ya kemarin udah dijelaskan, cenderung hanya makan gitu ya, tidur, berkembang biak gitu ya, dan kemudian akhirnya menjadi sisi kemanusiaan sampai sisi malaikat malah kan gitu ya, yang sudah muncul mungkin sifat-sifat yang tunduk patuh gitu ya, sifat-sifat malaikat itu kan begitu ya. Nah, itu pun juga ditiadakan lagi gitu kan, sampai akhirnya kita sadari kita bukan siapa-siapa, bukan tidak tahu apa-apa juga, semuanya kembali kepadanya. Nah, mungkin yang perlu disampaikan lagi juga tadi mungkin jangan sampai membayangkan, oh saya tadinya muncul dari awalnya dari tumbuhan, kemudian terlahir kembali jadi binatang, kemudian jadi manusia, habis binatang, oh berarti habis ini saya jadi malaikat ya nanti gitu ya, gitu ya. Tapi ini terjadi saat ini juga gitu ya, Eh, bahwa evolusi itu bisa terjadi ya pada kehidupan saat ini juga ya, kalau berkaitan dengan jiwa kita kan gitu ya. Begitu. Nah, termasuk sebagai jalannya yang ya suluk ini kita melakukan evolusi bersama gitu ya, yaitu kita bertransformasi. Nah, ada hal yang biasanya orang takuti itu adalah perubahan itu sendiri gitu. Jadi eh secara ego, ego tuh takut akan perubahan. Pengennya kan di zona nyaman, sesuatu yang sudah aman, yang sudah tetap, yang sudah terbiasa, yang dia dia kenali kan gitu. Biasanya ya begini, biasanya begini gitu kan. Nah, bagaimana jika yang biasanya begini tuh sesuatu yang bisa dibilang sudah tidak relevan lagi ya, atau sikap-sikap kita yang sebenarnya bersifat menjauhkan dari sisi ketuhanan itu sendiri. Ya, terus kemudian kita nggak sadar dengan hal itu, karena kebiasaan-kebiasaan tadi kan. Jadi ada kan beberapa orang ketika diajak bertransformasi itu kayaknya, aduh nggak mau deh, udah biasa lah kira-kira gitu ya. Eh, Akhirnya bahwa perubahan itu sesuatu yang bisa dibilang tidak ada ketegaran buat di sana, malah perubahan itu bisa dibilang hal yang salah satu yang ditakutkan, termasuk perubahan zaman juga kan begitu ya. Sekarang perubahan teknologi juga begitu ya. Kita tidak update, tidak beradaptasi gitu ya dengan perubahan-perubahan itu. Ini juga salah satu yang kita lakukan saat ini, bahwa kajian dilaksanakan di Zoom ini juga salah satu perubahan juga ya, perubahan zaman kan gitu ya. Kalau orang yang tidak bisa mengikutinya gitu kan, itu juga udah ketinggalan lah kira-kira gitu. Nah, perubahan ini yang perlu kita pahami, bahwa justru sebuah kepastian itu adalah perubahan itu sendiri ya. Jadi bagi orang-orang yang takut perubahan, eh, yaitu eh, apa ya, tidak menerima sesuatu yang justru itu adalah kepastian ya. Jadi termasuk yang tadi Ustaz Hasan katakan, bahwa semakin berumur juga ya pasti perubahan tubuh itu akan terjadi juga kan begitu. Tapi kita seperti menahan-nahan dan takut tua gitu ya. Takut ya dengan perubahan itu sendiri gitu ya. Dan kita berusaha untuk mencegahnya seolah-olah begitu ya. Nah, apakah di sini nggak boleh untuk misalnya merawat diri gitu ya, untuk setidaknya apa ya, menjadi lebih awet muda misalnya kan ya. Artinya setidaknya eh, apa ya namanya, mencegah, bukan mencegah ya. Apa ya Teh Ayu ya bahasanya. Eh, Tidak menjadi lebih cepat gitu kira-kira gitu ya.
Ya boleh aja sih sebenarnya. Asal ini kan ego ini kan nyelipnya juga halus-halus gitu ya. Apakah karena memang dalam hal ini meskipun kan tua itu keniscayaan kan, tapi kalau sehat itu kan pilihan gitu ya. Nah, tuanya ini yang nggak bisa kita cegah gitu ya. Tapi untuk tetap sehat gitu ya, dan menerima bahwa keniscayaan itu terjadi, perubahan itu terjadi ya, itu yang perlu kita terima ya, bukan sesuatu yang perlu ditolak begitu. Nah, kemudian eh, ketika kita menerima itu semuanya ya tentang evolusi, kemudian kita juga evolusi ini yang terus-menerus menjadi level insan ya, yang dari tumbuhan, binatang, insan. Nah, kita lah sekarang salah satunya ikhtiar kita adalah eh, mengikuti kajian ini menjadi insan ya, insan kamil, karena manusia ini sendiri tadi yang seperti dijelaskan sama Ustadz Hasan yang bisa mencerminkan sifat-sifat ketuhanan itu sendiri, nggak ada yang lain gitu ya. Termanifestasi gitu kan. Eh, sifat sifat Tuhan itu di dalam hatinya. Balik lagi tentang hati gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa eh, melepaskan atau memurnikan hati ini sehingga Tuhan itu masuk kepada eh, sosok insan ini gitu. Berarti apa yang perlu dilepaskan? Ya sifat-sifat yang kemarin dibahas sih gitu ya ya. Kebinatangan itu ya. Bahkan sifat-sifat tumbuhan juga sebenarnya kalau mau dibahas ya. Pasif itu kan nggak ngapa-ngapain mungkin ya gitu. Hanya berjalan begitu saja, tetapi menjadi eh, manusia yang proaktif karena ya sejatinya kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah ya. Khalifah kan ciri khasnya juga proaktif kan ya. Apa hal-hal yang bisa dikontribusikan di dunia ini gitu ya dengan sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Begitu. Kemudian dari sifat karena hati yang terbuka dan akhirnya hati kita membuat ekspresi Tuhan itu hadir di sisi kemanusiaan kita, manusia ya. Jadi bukan kemanusiaan yang suka dianggap kita suka jadi pembenaran nih, manusiawi gitu ya. Manusiawi kan kalau saya marah, manusiawi kalau saya begini, manusia gitu kan sisi-sisi bukan manusia sebenarnya itu. Ya, tapi itu sebenarnya pura-pura jadi manusia gitu ya, padahal belum. Ya, itu masih sifat kebinatangan kan. Kalau yang sering kita apa ucapkan tentang manusiawi manusiawi gitu kan. Ya, coba aja direnungi lagi kan. Ya, eh khawatir ya wajar kan manusia masih khawatir gitu ya, masih ya ada sih gitu kan, tapi bukan menjadi sebuah pembenaran yang itu seolah-olah eh, kita tuh adalah itu. Kita dengar Jangan-jangan itu. ya, bentar, tadi feedback ya, tes tes ya udah. eh Sisi manusia itu sendiri justru kan tidak drama kan. Jadi sisi yang sering kita sebutkan sebagai manusiawi itu tuh kan coba deh diperhatikan kan, manusiawi itu identik dengan drama kan dalam menyikapi sesuatu tuh. Begitu ya. Bukan yang manusia yang sebenarnya yang menggunakan hatinya, yang memunculkan menghadirkan hatinya, yang membangkitkan hatinya sehingga itu menjadi cerminan Tuhan itu sendiri ya. Nah, bagaimana supaya tetap hidup? Yaitu dengan zikir, ya, mengingat, ya, mengkoneksikan kembali, begitu. Dengan cara apa? Melepaskan keakuan, sadar bahwa kita adalah percikan cinta ilahi, ya, bukan ego itu sendiri. Itu perlu disadari, begitu. Nah, setelah itu, ketika kita memiliki kualitas sebagai insan kamil, ya, tentunya eh, sudah tidak lagi menjadi penentang Tuhan gitu ya. Tapi karena di sanalah kita lebih menjadi tunduk ya, samina wa atona. Karena kita melihat segala sesuatunya adalah Tuhan itu sendiri, wajah-wajah Tuhan itu sendiri, apapun ya.
Saya sering juga ke teman-teman Alfa juga coba diamati ya, orang yang tanda kutip eh, yang terlihat sebelumnya oleh ego kita itu adalah yang nyebelin gitu ya. Jangan sampai di sana berhentinya pandangannya, tapi cobalah di balik itu juga eh, menyadari ada keberadaannya ya. Jangan-jangan dia utusan untuk kita bahwa ada pesan yang eh, perlu kita ambil dari seseorang yang dianggap nyebelin itu ya. Bagaimana jika saja kualitas Yasin ini dalam bentuk insan kamil ini bisa melihat apapun dan siapapun itu adalah di baliknya adalah dia gitu ya, Tuhan itu sendiri. Maka tidak akan terjadi reaksi yang tadi yang drama ya, emosi gitu kan. Karena jadi hening gitu kan, karena bisa melihat hikmah di balik itu atau pesan-pesan yang mau disampaikan ya. Kita ke trigger karena kita berhenti eh, di sisi apa ya, packagingnya aja gitu kan, nggak melihat isinya begitu. Nah, jika memang kalau cuma berhenti di packagingnya gitu ya, kita tidak akan bisa melihat eh, apa cahaya ilahi di dalam bentuk-bentuk kehidupan ini. Begitu. Nah, cobalah hidupkan api yang suci untuk membakar gitu ya. Jadi api yang suci ini adalah api yang memang berasal dari Tuhan itu sendiri yang bisa membakar keegoan kita, keakuan kita. Ya. Jadi bakarlah diri kita dengan api eh, ketuhanan itu. Ya, api eh, apa? Api yang suci ya kalau saya bilang itu api suci ya. Nah, itu yang bisa membakar ya. Jadi sehingga muncullah eh, yang sejatinya kita ya. Kita sadar akhirnya bahwa kita adalah percikan cinta ilahi itu sendiri. Kita adalah itu kan apa ya? Ya kita adalah manifestasinya Tuhan gitu. Mungkin saja kalau saya sampaikan hal seperti ini, mungkin pikiran ego juga menentang ya, tipis-tipis nih mungkin ya. Aduh, ini kan sesuatu yang kayaknya susah banget ya, gitu. Ada suara-suara itu nggak, teman-teman? Duh, kayaknya itu nyampe ke sana tuh kayaknya harus, wah, kayaknya drama lagi nih ketika saya mengatakan itu. Ya, seolah-olah teman-teman tuh nggak pantas untuk menjadi itu. Bisa dirasakan nggak? Oh, masih jauh gitu kan. Nah, itu halus banget gitu ya. Teman-teman ketika sadar teman-teman bahwa teman-teman itu percikan cita ilahi dan teman-teman tuh bisa memiliki kualitas insan kamil ya, itu bisa loh saat ini juga gitu. Bukan sesuatu yang harus dicapai jauh-jauh gitu kan. Tapi nyatanya kan ada ego ini itu segala macamnya itu. Nah, itu dia tuh, jangan dibuat drama itu kan. Ada, tapi jangan dibikin seperti susah gitu. Ya. Jadi ketika kita sudah sadar, kemudahan itu akan terjadi gitu, akan dijaganya. Karena api suci dari cinta ilahi itu akan terus nyala sehingga eh, ego-ego yang datang ya setiap harinya itu tidak eh, akan terbakar apa dengan cepat ya. Jadi kita dalam menjalani ini tuh sudah ada di state bahwa kita tuh sudah ada di kualitas insan kamil. Jadi tentukan itu bahwa kita sudah ada di sana ya, bukan berusaha untuk mencapai ke sana. Kalau saya begitu, ini balik lagi ke sebuah teknik perjalanan eh, apa ya, yang saya lakukan gitu. Ya, kalau boleh sharingnya. Jadi saya dulu untuk misalnya ya, untuk ada di state ini itu masih eh, kejebak dengan kata berusaha. Saya berusaha jadi itu, saya berusaha jadi itu. Saya perlu latihan.
saya perlu berproses untuk jadi itu. Iya, betul ya. Tetapi jangan dari sebuah kesadaran yang sebenarnya bahwa saya tuh singa, ya. Tapi dulu saya misalnya eh, terlahir di kandang domba, padahal saya singa, kemudian menjadi domba, gitu ya. Sifat-sifatnya, gitu ya. Nah, kemudian singa ini melihat eh, singa lewat, gitu ya. Kemudian dia apa kayak kagum dan ingin berusaha untuk jadi singa, ya. Padahal dia singa tuh, ya. Jadi sebenarnya hanya cukup sadar bahwa saya tuh singa gitu. Cuma kemarin-kemarin kita itu kebanyakan bergaul sama domba ya. Jadi dominasinya itu dominasi yang sifat kedombaan kita yang mendominasi ya. Tapi dengan kata bahwa saya itu berusaha jadi singa, itu sebenarnya itu hanya dipantas diucapkan oleh domba ya. Domba sedang berusaha jadi singa ya karena domba kan. Tapi seekor domba berusaha apapun jadi singa tidak akan bisa jadi singa ya. Nah, sama kayak kita dulu gitu kan. Ini kayak kita tuh kayak nggak pantas untuk menjadi insan kamil terus berusaha untuk jadi itu. Padahal kita tuh sudah itu sejatinya gitu. Tinggal sadar aja ya. Tinggal sadar aja terus menerus sehingga sifat keakuan-keakuan kedombaan itu akan luluh dengan sendirinya dengan kesadaran diri kita yang jadi singa ini gitu, yang terus menjadi lebih menjadi. Jadi saya sebenarnya lebih suka menggunakan kata menjadi gitu kan, bukan latihan, tetapi menjadi. Setiap harinya menjadi insan kamil, setiap harinya menjadi insan kamil, setiap harinya menjadi Yasin itu sendiri, menjadi Yasin, menjadi Yasin, menjadi Yasin terus. Bukan latihan untuk mencapai jadi Yasin gitu, tapi sudah jadi Yasin, ya. Dan terus-menerus menjadi, karena sudah di situ. Karena kita kan sejatinya adalah percikannya kan. Kita sudah bagian dari kasih sayangnya, gitu. Nah, jadi itu eh, kalau boleh saya kasih tips yang barusan itu adalah bagian dari percepatan ya, percepatan untuk eh, terus-menerus menjadi kalau dengan topik ini kan kita jadi Yasin kan, gitu. Nah, hati-hati dengan jebakan seolah-olah untuk menjadi Yasin, insan kamil itu sesuatu yang jauh gitu ya, sesuatu yang harus dicapai gitu. Wah, jauh banget ya. Kayaknya masih jauh nih gitu kan. Nah, itulah jebakannya ya. Sebenarnya itu sangat dekat ya. Dan kasih sayang Tuhan itu juga sangat dekat. Kita juga diliputinya, kita hanya cukup menyadarinya keberadaannya, sudah bersedia ya kuncinya gitu, sudah bersedia menjadi ini gitu ya, menjadi bagian dari kasih sayangnya terus menerus ya, eh, sehingga kebersatuan dengannya itu akhirnya menjadi terasa dan menjadi begitu. Ya, itu aja sih mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah Coach, terima kasih. Jadi Coach menjelaskan kepada kita ya bahwa perubahan itu keniscayaan ya, teman-teman. Saya merasa apa ya, tersentil juga tentang pasif itu, bahwa sebenarnya ketika kita dalam kesadaran, kita tidak pasif ya, tapi kesadaran itu proaktif. Kita mempunyai, ketika kita sudah mengenal kelimpahan gitu ya, maka kelimpahan itu sangat kreatif ya, mencipta sesuatu. Itu mungkin masih jadi pengingat eh, untuk saya terus-menerus, karena mau gimana pun, mungkin saya kelamaan jadi domba tadi itu, Coach, dulunya. Jadi sifat-sifat dombanya masih melekat gitu.
Nah, jadinya tetap saya harus terus diingatkan untuk begitu ya. Baik, eh, menarik tadi ya tentang ketiadaan. Ketiadaan ini adalah sebenarnya ya tujuan kita itu sendiri ya. Setiap kita ya ingin mengenal tentang Tuhan itu sendiri. Ini ada puisi kan dari Sapardi Djoko, Eyang Sapardi yang sudah meninggal ya. Beliau kan berkata bahwa aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya ketiadaan inilah teman-teman. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang sederhana ya gitu. Tidak semua orang seperti dijelaskan Ustaz Hasan tadi, eh, jutaan atau triliunan sperma berlomba-lomba untuk ingin menjadi insan kamil itu sendiri ya. Sebenarnya kita ini ya sebagai pemenang juga kan gitu. Ketika kita bisa hidup di dunia, maka tidak menyia-nyiakan diri kita untuk bisa ada sampai pada kesadaran tertinggi yaitu insan kamil itu sendiri, yasin itu sendiri. Dan setiap orang mempunyai kesempatan untuk itu karena memang sejatinya kita adalah itu sendiri gitu. Akan tetapi memang dalam kenyataannya ternyata kan masih ada orang-orang yang menggunakan egonya sehingga tertutup mata ketuhanannya. Ketika ego kita aktif, maka kesadaran Tuhan kita tidak aktif di situ. Baik, teman-teman. Tapi Ustadz Hasan juga menjelaskan di awal ketika kita mempunyai azikr dan ar-Rahman, kita berpegang pada azikr, pengingat Tuhan, sama seperti sekarang membaca, mengkaji, mengkontemplasi isi Al-Quran gitu ya. Kita di situ sebenarnya menggali tempat kita berasal gitu ya. Tempat kita pulang dan tempat kita berasal. Di sini juga kan tempat atau cara kita untuk kembali bertemu dengan guru-guru seperti halnya eh, singa yang mengajak kita untuk bercermin gitu ya bahwa kamu itu singa bukan domba gitu. Begitulah guru-guru dalam kehidupan kita ya menghilangkan ke ignorant, kebodohan kita untuk ada dalam kesadaran. Baik, alhamdulillah teman-teman. Mungkin oh ya tadi juga Coach Dani mengatakan tentang merawat diri ya, tubuh ya, karena kita juga manusia, basyar juga sebenarnya. Dan tubuh itu bukan berarti kita mengesampingkan mengesampingkan merawat tubuh gitu ya. Karena justru ketika kita merawat tubuh, tubuh itu kan sebenarnya kuil, tempat di mana jiwa kita bertumbuh. Jadi sehat itu sangat penting karena kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa mencapai ketuhanan itu sendiri? Bagaimana kita bisa memanifestasikan Tuhan dalam kehidupan kita? Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan teman-teman. Ini ada Pak Catur, katanya rasanya malah ingin percikan itu mewujud terus dengan kesadaran lembut, katanya. Wow, Masya Allah ya. Boleh, ada lagi mungkin yang mau bertanya silakan. Boleh loh, teman-teman kita udah hari ke-15. Tinggal satu lagi eh apa namanya pertemuan kita dan besok pasti sangat luar biasa karena kita pasti membahas tentang kun fayakun itu sendiri. Hari ini kita eh membahas tentang insan kamil sebenarnya juga tentang Yasin itu sendiri ya. Kita seperti mengulang dari awal tentang Yasin apa yang kita pelajari. Boleh teman-teman silakan yang mau bertanya. Kalau kata Coach Dani kita nggak boleh pasif, harus proaktif gitu ya. Jadi itu Betul. juga bentuk kelimpahan ya. Iya. Ya, salah satu bentuk ini apa? Kualitas insan kamil. Ya, kualitas insan kamil. Kualitas Tuhan itu menerangi, Teteh. Bukan gelap. Ya, Kalau gelap berarti pasif. Ya, atau kalau memang ya mungkin kita sudah ini ya berhasil eh,
membuat teman-teman paham sehingga teman-teman nggak bertanya lagi gitu. Nah, udah menjadi Yasin kali ini, Udah Coach. menjadi Yasin. Alhamdulillah. Amin, Jadi amin ya Allah. goals kita tercapai gitu. Si izinnya. Tapi memang saya tuh bisa dibilang apa ya, amazing sama kelas ini. Jadi saya juga dulunya kan emang tukang ikut kelas juga ya, ada banyak guru-guru yang saya ikutin kelas. Dan ini tuh bisa dibilang sangat cepat loh gitu ya untuk teman-teman bisa menyadari. Kita tuh 15 hari pertemuan membahas surat Yasin. Bahkan surat Yasin, ayat Al-Quran itu adalah pemahaman yang berdimensi-dimensi, bertahap-tahap gitu. Untuk kita bisa paham sama eh, inti atau esensi dari itu tuh, kita mungkin memerlukan waktu gitu. Tapi di sini benar-benar ada percepatan yang sangat cepat. Masya Allah, makanya saya melihat keberkahan Ramadan di sini betul-betul bisa membuktikan bahwa Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan dan penuh rahmat. Karena memang cepat sekali gitu. Masya Allah ya. Oh ini ada pertanyaan dari Pak Devi. Baik. Ah, oke. Dari Mbak Devi terlebih dahulu ya. Apakah untuk mencapai insan kamil harus berada di level nafsu kamilah? Mungkin ini langsung ke Ustadz Hasan dulu ya. Boleh, Ustadz silakan. Terima kasih, Teteh. Kalau diistilahkan nafsu itu bukan syahwat ya. Jadi beda teman-teman. Nafsu itu bahasa Arabnya itu jiwa. Berarti nafsu kamilah itu maksudnya adalah jiwa yang sudah sempurna. Jiwa yang sempurna ya di sini di ayat ini dilambangkan sebagai al-insan itu sendiri, yang jiwa yang sudah mulai harmoni, mulai dari sisi tubuh, mulai dari sisi pikiran sampai kemudian harmoni dalam kesadaran Tuhan itu sendiri. Maka nafsu kamilah itu adalah jiwa yang sudah sempurna, jiwa yang sudah komplit gitu. Nah, jiwa yang sudah komplit itu ya dari bawah sampai ke atas tadi. Mulai dari mineral, tumbuhan, terus kemudian hewan, terus kemudian manusia, terus kemudian malaikat, dan sampai kembali kepada Tuhan. Itu sudah komplit, sudah sempurna. Jadi potensi ketuhanan itu sudah hadir dalam semua tahapnya. Itu namanya insan kamil atau nafsu kamilah itu sendiri. Jadi nafsu, masalahnya udah diserap dalam bahasa Indonesia itu konotasinya jelek. Kasian. Padahal sebenarnya nafsu dalam bahasa Indonesia itu terjemahan dari syahwat itu sendiri. Syahwat itu desires lah, keinginan-keinginan yang nggak bisa di stop tuh. Kalau di Indonesia kan kayak gitu. Itu saja, Teteh. Baik. Eh, dari Mbak Liza katanya, untuk memaintain percikan Tuhan mungkin harus continue ikut kajian suluk karena iman kita kadang on off. Wah, ini undangan untuk bikin kajian lagi. Silakan nih, Ustadz sama Coach. Kalau saya sih seneng ya, karena saya suka kombinasi ini yang buat saya eh, luar biasa sih, gitu ya. Benar-benar dari dua perspektif yang sangat saling melengkapi. Tuh. Coach Dani silakan. Coach Denny silakan Coach. Oh, oke. Iya, itu yang saya bilang yang hati-hati dengan jebakan halus yang tadi itu. Jadi merasa eh, mengalami apa ya, merasa tidak pantas untuk menjadi cepat untuk menjadi apa ya tercerahkan gitu ya. Padahal tercerahkan itu sudah jadi alaminya kita. Ya, jadi yang saya bilang tadi bukan kayak berusaha sebuah pencapaian yang harusnya, aduh kayaknya masih jauh, padahal Susah gitu ya. susah. Ya, ini saya masih tergoda, masih on off segala macam. Itu ada jarak dengan sesuatu ilusi yang dianggap pencapaian. Ini bukan pencapaian, teman-teman sebenarnya. Ini kesadaran. Kesadaran tuh udah ada di sini, bukan ada di sana gitu. Ini yang ilusi apa si ego itu tuh, ya. Kita sudah tercerahkan, teman-teman, ya. Itu yang perlu dipahami, ya. Kita itu udah percikannya kan. Kita tuh singa, bukan domba gitu. Cuma kemarin kan terlahir di lingkungan domba gitu. Ya, lingkungan itu saya ibaratkan itu analogi lingkungan gitu.
Jadi bukan jadi domba berusaha jadi singa. Karena sampai kapanpun kalau teman-teman punya sudut pandang seekor domba jadi singa, itu bakal tetap susah gitu. Nggak akan bisa jadi singa. Orang domba kok ya menganggapnya bahwa saya nggak pantas, saya masih penuh dengan dosa, bersalah, oh keimanan saya masih begini, terus saya begitu. Masih jadi domba kan? Nggak akan bisa. Dan di sana akhirnya apa energinya itu energi dari based on apa ya ketidakpantasan sehingga saya harus terus berusaha untuk jadi itu nggak akan bisa ya cukup teman-teman hanya menyadari bahwa kita tuh percikannya sudah tercerahkan awalnya begitu ya dan kemudian menyadari terus menerus nah salah satunya adalah menyadari on off gitu kan gitu. Jadi kabar gembiranya gitu kan, kalau saya mengapresiasi minimal teman-teman sudah sadar bahwa dirinya sedang on off gitu. Kan ini sudah sadar, oh saya sudah suka on off nih, ya syukur kan, sadar sedang on off gitu kan ya. Itu sudah menyadari karena diri kita adalah yang sadar itu. Nah, cukup sadarnya itu menjadi sadarnya ini diteruskan saja terus menjadi sadar sehingga off-nya ini akhirnya menjadi eh, terminimalisasi gitu. Yang terus menerus keakuan-keakuan dan kedombaannya itu juga akan berangsur-angsur juga lepas ya sehingga menjadi singa atau di sini bahasanya sebagai insan kamil itu semakin menjadi terus menerus gitu. Silakan Ustaz Hasan ditambahkan. Ya, makasih Coach. Ini memang menarik ya. Perjalanan spiritual itu bukan kemudian kita mencari kemana-mana, tinggal menyadari diri ini sih sebenarnya siapa kan gitu. Menarik dalam surat Ad-Dariyat 21 juga dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia itu ada di dalam dirimu sendiri. Afala tubsirun, kenapa kamu nggak melihatnya? Gitu. Karena saking dekatnya Coach. Teman-teman, karena kalau kita melihat dari kejauhan itu kan gajah di pelupuk mata kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau apa namanya kuman di seberang lautan kok malah kelihatan. Yaitu dalam diri kita. Tuhan sebegitu luar biasanya hadir melalui apa? Melalui kesadaran yang ada di dalam diri kita. Terus melalui intelek kita, melalui pikiran kita, melalui perasaan kita. Dia hadir sampai konkret ini. Hadir yang paling nyata, zahir dalam tubuh kita. Ya tapi kita nggak bisa menyaksikan itu karena apa? Orientasi kita itu lain tadi. Disebut Ibnu Arabi sebagai ilahul makhluk. Jadi justru kita yang cenderung mengilahkan, menuhankan segala sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan. Sudah hadir sebegitu nyatanya, tapi bagi orang buta, matahari sebegitu uh, luar biasa cemerlangnya, luar biasa hangatnya, luar biasa terangnya, yang nggak mungkin bisa kita lihat. Makanya sekali lagi dalam surat Ad-Dariyat itu ditekankan wa fi anfusikum, di dalam diri kalian itu kok. Afala yubsirun, tidakkah kamu melihatnya? Tentu melihat bukan kemudian pakai mata yang sifatnya fisik, enggak ya. Mata kesadaran batin itu. Makanya dengan Yasin itu kan sebenarnya mengembalikan kita melihat diri kita. Melihat kolbu sebenarnya menyaksikan sang Tuhan atau sang pemilik hati itu sendiri, sang pemilik kolbu itu sendiri kan sebenarnya. Menyadari sang pemilik dari kolbu itu sendiri. Itu sih Coach Dani. Saking terangnya susah untuk diekspresikan kali ya. Oh ya, nggak kelihatan mataharinya. Mataharinya nggak kelihatan. Boleh. Pak Rizal, sudah raise hand. Silakan Pak Rizal. Oke, terima kasih. Teh Ayu. Assalamualaikum Ustaz Hasan, Coach Salam Pak Dani. Rizal. Ini tadi ya, Salam. saya eh, terinspirasi. Mungkin kita pernah nonton film ini ya, Titanic ya. Jadi saya beberapa kali gitu kan
ngikuti film itu kayak nggak bosan-bosan ya. Cuman ada satu titik fokus yang saya perhatikan di film itu gitu kan. Ketika sepasang muda-mudi itu di anjungan kapal gitu kan, si cowok itu ini bahasa saya ya, membuang ludah ke laut gitu kan, kayak gitu. Terus si cewek tadi bengong dia kan, gimana ya kok bisa begitu gitu kan. Nah, jadi saya melihatnya ini sesuatu hal yang mudah gitu kan, dilakukan oleh si laki-laki itu membuang ludah ke laut. Tapi si cewek tadi ya karena mungkin didikan dari lingkungan ningrat gitu kan, nggak terbiasa membuang ludah gitu kan. Jadi terasa asing dia kan untuk melakukan. Jadi dia ada jeda sedikit dia melihat apa ya mungkin yang bisa mengeluarkan seperti itu gitu kan. Jadi kalau pas tarik dari apa yang tadi cerita dari apa yang pernah disampaikan Ustaz Hasan tadi begitu mudahnya gitu kan. Kemudian Coach Dani juga berulang-ulang, kita kan singa, tapi kita sudah lama besarkan di kandang kuda gitu atau di kandang domba, jadi kan. Jadi dari semuanya ini dan termasuk juga ya fenomena eh, saya dan mungkin yang lain-lain gitu kan. Eh, Suatu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan itu mungkin agak sulit ya kita untuk melakukannya gitu kan. Nah, di sini mungkin ada semacam terapi gitu kan. Boleh dikatakan terapi gitu kan kalau di Islam itu mungkin ada pondok, mungkin kalau Kak Dani sudah mendirikan pondok gitu kan secara online gitu kan. Dan memang eh, ketika kita itu di karantina gitu kan. Kalau umpamanya di sebelahnya lagi di ya macam-macam orang menamakan ya, ada namanya jemaah tablik, ada jemaah kompor. Pokoknya itu nama itu terserah lah di masyarakat lah yang mengasih nama sebenarnya itu tidak ada nama sih kalau aslinya. Nah, itu juga jadi dengan metode gitu kan bagaimana eh, sesuatu itulah katakanlah ibaratnya itu diumpamakan kalau kita beli ayam dari pasar gitu kan. Untuk beberapa hari itu supaya dia bisa tahu rumahnya itu harus di apa ya karantina atau dikurung dulu beberapa hari gitu kan, baru kemudian dilepas lagi sehingga dia bisa untuk pulang lagi ke rumahnya gitu kan. Nah begitu juga mungkin yang kita ini, saya ini gitu kan, pengalamannya gitu. Jadi karena sudah lama, ya kan bergelutnya di dunia itu yang tadinya memahami Tuhan itu jauh dan sebagainya kan. Nah, untuk mengembalikan lagi bahwasanya Tuhan itu tuh dekat, gitu kan, dan membiasakan lagi, ya itu tadi harus ada metode ya, ada metode atau untuk bagaimana sesuatu itu harus kita bicarakan setiap saat dan setiap waktu sehingga dia akan melekat lagi ke diri kita ya. Kalau umpamanya di tempat sebelah tadi ya, saya bilang kan 3 hari ya harus itikaf di masjid gitu kan. Supaya apa? Ya itu tadi untuk mengisolir diri supaya dalam waktu 3 hari itu kita bisa mengalami suatu perubahan gitu kan. Bagaimana yang tadinya membicarakan yang di luar itu tidak fokus dengan apa-apa menjadi fokus gitu kan. Dan nah di situ mungkin kayak Kodani gitu kan 30 hari sadar bahagia gitu kan. Yang tadinya kita sehari-hari tidak berbicara jadi selama 30 hari digembleng dan akhirnya seperti itu gitu kan. Nah dari beberapa pengalaman itu ya mau tidak mau suka dengan tidak suka gitu kan. Nah kita harus menyediakan waktu kembali lagi ya umpamanya ke Rasulullah sebelum dia menyebarkan menjadi itu kan dia selalu ke Gua Hiro gitu beberapa tahun gitu kan untuk mengasihkan diri. Nah jadi eh, metode-metode inilah yang mungkin ya perlu kita galakan lagi dan memang benar-benar menjadi satu acuan untuk menuju satu perubahan itu gitu kan. Jadi karena memang untuk menuju satu perubahan itu kalau bahasa kerennya lah ya, ibaratnya itu hijrah gitu kan. Satu hijrah itu ya memang perpindahan ya, perpindahan dari kalau
lokasi dari Mekah ke Madinah gitu kan, umpamanya seperti itu. Tadi ya umpamanya kan kalau ya dari Coach Dani gitu kan, cuman kita memilih aja gitu kan, bersedia atau kita berkelapangan atau berkesempitan ibaratnya kan. Nah, tinggal pilih aja gitu kan mana yang. Tapi untuk menyatukan pilihan ini tadi kan memang perlu keberanian juga gitu kan. Nah, memang kalau memang kita eh, apa namanya setelah kita melalui beberapa proses gitu kan, oh ternyata untuk beralih itu kan tidak susah gitu kan, mudah gitu kan. Kalau bahasa ulamanya kan hanya sekedipan mata gitu kan. Istana Ratu Balkis itu bisa pindah ke tempatnya Sulaiman gitu kan. Nah, hanya sekedipan mata. Tapi dalam proses untuk mencapai sekedipan mata tadi, itu prosesnya panjang gitu kan. Oh, setelah ketemu, oh begini rupanya kan gitu. Nah, untuk mencari oh-nya itu nah mungkin perlu ekstra kita kan. Perlu ekstra gitu kan, memang perlu perlu waktu khusus ataupun bagaimana tentunya ya seperti yang saya utarakan tadi ya, melalui program-program tertentu. Mungkin itu sebagai sedikit pengalaman ya dari beberapa mengikut kelompok-kelompok tertentu ataupun mengikut program-program tertentu dan akan menghasilkan suatu perubahan tadi gitu kan, perubahan untuk menuju apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Mungkin itu sebagai peserta yang aktif untuk berbicara terhadap apa-apa yang pernah dialami sendiri gitu. Mungkin itu Ustaz Hasan dan Coach Dani dari Dante. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih juga selalu aktif berbicara di grup ini. Karena saya yakin ya, setiap apa yang dibicarakan, walaupun masih ada yang suka diem, tapi setiap pertanyaan juga mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Jadi setiap jawaban juga sebenarnya bukan hanya jawaban untuk sendiri, tapi jawaban untuk kita semua. Gitu. Baik, ini mungkin langsung saja tanggapannya kepada siapa dulu nih ya? Coach Dani kah? Coach silakan untuk metode tadi ya. Diperlukan memang pastinya untuk metode pengenalan terhadap itu dan itu memerlukan waktu untuk metode itu ya, menjalankan metode itu dan mengenal itu. Baik, silakan Coach. Ya, tadi sempat dibicarakan ya sama Pak Rizal, karena salah satu peserta 30 hari itu memang latar belakang saya mengadakan itu dari hal yang sering kita lakukan. Saya waktu pertama kali ketemu sama Ustadz Hasan juga sempat membicarakan ini bahwa kita memberikan kajian-kajian, tapi perubahan ke yang mengikutinya itu kurang signifikan ya kelihatannya gitu. Jadi memang mau tidak mau nih harus tetap dimonitoring gitu ya, perlu dibimbing gitu kan, ditongkrongin. Nah itu konsepnya kan konsep mondok gitu sebenarnya kan, dulu itu kan ditongkrongin gitu kan gitu ya, di ada tugas-tugas yang perlu dilakukan karena perlu ada pembiasaan yang tadinya domba jadi pembiasaan singa kan gitu. Begitu. Jadi saya idenya begitu sih. Awalnya yang 30 hari itu minimal sebulan aja nyicipin jadi singa gitu ya. Terus menerus dilatih untuk jadi diri sejatinya itu yang tadinya sempat lupa gitu kan ya. Nah, ketika akhirnya disadari terus menerus dari kebiasaan apa lama dia yang sebenarnya itu kepalsuan, akhirnya punya kebiasaan baru gitu ya. Jadi ya ini mungkin tadi kan testimoni aja sih begitu. Jadi kalau dalam hal ini gimana dari pertanyaan yang tadi mungkin Mbak Liza juga kan, bagaimana cara merawatnya? Ya pembiasaan itu sih ya yang terus dilakukan gitu. Ada latihan-latihannya gitu ya. Bukan latihan sebenarnya, ada praktek-praktek yang perlu menjadi itu dilakukan gitu. Kira-kira gitu ya. Terus menerus gitu. Ya, ya mungkin nggak tahu ya nanti apakah kita buka kelas sama Ustadz Hasan untuk untuk benar-benar
ada tugas-tugasnya apa yang perlu dilakukan ya di minggu. Kalau saya kan di kelas alfa, minggu pertama tuh apa prakteknya, minggu kedua apa gitu. Dan saya wanti-wanti kalau untuk menuju kesadaran yang kedua itu harus selesaikan minggu pertama karena nggak mungkin bisa ada tahapan minggu kedua, apalagi 3, 4 nanti kalau belum menyelesaikan yang 1, 2 ini gitu misalnya gitu kan. Dan itu bisa dirasakan transformasinya kira-kira gitu. Ya, itu mungkin. Baik, terima kasih Coach. Boleh mungkin langsung ke Ustadz Hasan ya? Silakan Ya, Ustadz. saya sih setuju apa yang dikatakan Pak Rizal dan Coach Dani itu. Memang kalau bahasanya ya untuk mencapai realisasi ketuhanan itu, untuk menyadari ketuhanan yang memang sudah ada dan sangat dekat dengan diri kita itu memang butuh, katakanlah dibilang nggak butuh effort, tapi dibilang butuh effort. Kalau memang belum terbiasa dengan tadi ya yang dikatakan Coach Dani, pembiasaan bahwa kita itu singa bukan domba. Berarti kan singa yang lagi terlupa, singa-singa yang lagi amnesia itu mengaku dirinya sebagai domba, itu kan butuh digabungkan dan kasih kesadaran bahwa kamu itu lo singa loh, kamu itu singa loh. Maka dalam tradisi dulu itu Coach, Pak Rizal dan teman-teman, itu memang ada yang namanya pembelajaran. Kalau di tradisi Vedanta namanya satsang. Satsang itu ya kayak sebuah perkumpulan atau majelis kan gitu, tapi yang memang fungsinya untuk memberikan kesadaran. Fungsinya atau menyadarkan kita kembali bahwa kita itu singa, bukan domba. Nah, ini kalau untuk zaman sekarang sih gampang ya, tinggal bikin grup atau tinggal bikin sebuah kajian itu, tapi benar tapi kata Coach Dani tadi, ini tujuannya harus benar-benar jelas, jangan ngumpul-ngumpul bikin grup hanya sekedar untuk ya gosip-gosipan itu atau untuk kumpul-kumpul yang sifatnya apa yang ngerumpi dan sebagainya. Enggak, tapi fungsinya itu memang kita saling sharing, terus kita saling apa ya mengingatkan, memberikan kesadaran itu sih yang terpenting. Karena dengan grup itu teman-teman yang memang tadi kena jiwa yang sifatnya nabati, jiwa tumbuhan yang pasif itu tiba-tiba karena ada energi dari teman-teman yang aktif itu kena juga energinya. Jadi saling menumbuhkan, saling memberikan kebersamaan, saling kemudian mengingatkan, itu yang disebut sebagai watawasau bil haq, watawasau bis sabr kan. Saling mengingatkan ke dalam al-haq itu sendiri, dalam ketuhanan. Dan juga watawasau bis sabr, kalau teman-teman lagi down posisinya, itu saling mengingatkan, memperkuat itu. Itu yang terpenting sih. Jadi grup itu penting, karena kadang-kadang kita dalam posisi yang lemah, butuh teman-teman lain itu memercikan api juga, memercikan kesadaran sehingga kita itu kemudian dirangkul kembali, dinaikkan kembali ke sisi insaniah kita. Itu sih Pak Rizal, saya sih setuju. Coach Dani ya pasti seirama lah, selaras dengan kita semua. Terima kasih. Ini kalau terima kasih Ustadz. Ini kalau dalam bahasa agama kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Memang diperlukan ya Ustadz ya, gitu. Karena di situ Iya, kita betul. saling mengingatkan tentang kesadaran itu. Tapi sebenarnya dalam keseharian, Ustadz juga sudah menjelaskan ada banyak mantra dalam kehidupan kita ya. Eh, dalam bacaan-bacaan zikir gitu ya, itu kan sebenarnya cara cepat untuk kembali kepada kesadaran Tuhan ya. Baik itu la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah itu sendiri, Yasin itu sendiri gitu ya. Dalam semua bacaan gitu. Sebenarnya kalau kita melihat tidak akan pernah kita kehilangan jejak gitu. Ketika kita jeda dan kita melihat hening gitu ya, kita akan bisa kembali kapanpun dalam kesadaran Tuhan itu sendiri. Ini bahkan Tapi memang kata-kata yang menyenangkan, sederhana, ya, Teteh. Kata-kata sederhana, ya, Alhamdulillah ya, tapi Alhamdulillah menjadi kata-kata yang kosong. hmm, Nah, kita kan kalau kita kaji kembali, Alhamdulillah itu luar biasa. Maka dalam Al-Quran itu ada
sebuah ayat kalau nggak salah, saya lupa di surat apa, jangan menyebut nama Tuhan itu sia-sia. Nama Tuhan itu begitu agung dan luhur gitu kan. Begitu kita nyebut, katakanlah nama kekasih kita kan nggak boleh. Terus orang lain menyebutnya itu dengan candaan atau dengan ledekan dan sebagainya. Begitu juga ketika kita menyebut nama Tuhan sia-sia, kita Allahu Akbar, tapi sebenarnya nggak ada koneksi dengan hati kita. Itu sia-sia. Makanya ketika kita menyebut Allah, itu ya penuh dengan ketulusan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan hati yang berbunga-bunga, hati yang kemudian kayak terus merindukan sang kekasih. Nah, itu kan nggak sia-sia gitu loh. Tapi ya kita ya menggunakan kata subhanallah atau alhamdulillah, mengkaitkan dengan Allah dan sebagainya itu baik, tapi kalau kita itu hanya sebagai apa ya, istilahnya latah gitu, itu juga akhirnya nggak memuliakan nama itu sendiri. Itu Iya, sih betul teman-teman. Ustaz. Itu mungkin teman-teman ada juga yang suka merhatiin kalau saya sering banget bilang alhamdulillah setiap apapun. Itu mungkin juga kalau saya juga itu sebagai meditasi juga untuk pengingat azikr juga ya, bahwa yang menyampaikan gitu sesuatu yang disampaikan itu ya segala puji hanya untuk Tuhan itu sendiri. Yang menyampaikan pesan itu gitu ya, siapapun itu entah ustadz, entah teman-teman gitu. Saya melihat itu bahwa bukan hanya orang secara personal, tapi Tuhan itu sendiri yang menyampaikan gitu. Bahwa itu juga jadi pengingat dan jadi bentuk meditasi untuk kita kembali terus selalu dalam kesadaran Tuhan itu sendiri. Boleh teman-teman, ini mungkin satu lagi kalau mau ada yang bertanya sebelum jam 7. Kalau sudah tidak ada, kita bisa tutup saja. Boleh, Teh Ayu? Oh, boleh Mbak Yanti silakan. Ini luar biasa Ustadz, Kos Dani, Teh Ayu. Acara ini acara yang luar biasa dan sangat berkesan buat saya. Karena itu jadi rutinitas pagi ya, rutinitas pagi yang indah gitu. Dengan mentadabur Al-Quran, yaitu surat Yasin. Mungkin biasanya kita kan membaca saja, gitu kan. Dengan ini ada mentadabur Al-Quran ini, memberi kita pemahaman, bertransformasi diri, membenah diri, ya. Gitu. Itu rasanya luar biasa. Dan memang ini tinggal sesaat lagi atau dua kali apa sekali pertemuan ya, sekali ya? Apa udah selesai ya? Tinggal besok, Bu. Tinggal Tinggal besok. satu kali lagi besok ya. Boleh Ustadz, Kak Dani, saran, Nggak, usul, tambah dong. nggak mau berpisah dengan surat Yasin ya. Mungkin dengan kajian yang lain supaya memperkuat gitu ya. Kan tadi teman-teman juga bilang gimana caranya untuk memperkuat atau menjaga semuanya gitu kan. Ya mungkin perlunya ini kebiasaan kita udah 17 hari ya atau 15 hari ya. Jadi supaya semakin kuat mungkin bertransformasi diri boleh ditambah dengan apa Al-Fatihah pemahamannya gitu kan, atau bagaimana sih? Mangga silakan diusul sih, rasanya kayaknya ini udah tiap pagi udah enak gitu loh, habis subuh langsung kita duduk dan menyediakan diri untuk kan ini diskusi sama Tuhan juga ya Ustadz. Iya. Jadi seperti itu rasanya. Kalau sendiri akan seperti berbeda ya kalau kita bersama-sama seperti ini. Itu sih yang saya rasakan dan mudah-mudahan teman-teman setuju dan Coach Dani dan Ustaz Hasan bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih Ustaz Dani. Terima kasih Mbak Yanti. Aduh saya tuh dengerin kok terharu banget ya. Jadi bisa dibilang kajian kita tuh benar-benar menyentuh hati kalau begitu. Karena kita nggak mau berpisah, udah kayak orang pacaran aja ya. Kita setiap pagi ada di sini semuanya. Jadi rasanya kangen kalau nggak bersatu gitu ya. Iya betul. Terharu rasanya. Terima kasih telah menjadikan saya juga ada di bagian ini. Benar-benar sangat indah rasanya kalau melihat seperti ini ya. Ini
Boleh mungkin. Ini nanti dikembalikan ke Coach Dani dan Ustadz Hasan saja ya, bagaimana seperti apa ya. Kalau saya mah ngikut aja, karena saya juga belajar. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Catur, katanya. Bagaimana kalau di seberang sana ada yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam agama sebenarnya semuanya hanya dibangun oleh konsep. Misalnya terkait ketauhidan Allah, Nur Muhammad, insan, mungkin insan kamil ya, gitu. Sehingga yang masih belajar ini masih ragu-ragu. Nah, gimana nih, Ustadz? Ternyata masih ada yang seperti ini. Mungkin Ustadz langsung, silakan. Ya, dari awal kan memang juga sudah dibahas ya Teteh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salah satu yang kemudian ditekankan di Al-Quran itu kan, Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad kan. Kan sudah ada ceritanya di mana Musailamah Al-Kadzab itu kemudian mau mencoba melecehkan Nabi Muhammad. Quran itu karangan Muhammad itu sendiri. Maka Quran sendiri, Tuhan sendiri yang membantah itu, bukan kemudian Nabi Muhammad yang membantah. Bantahan Allah melalui Nabi Muhammad itu ya fa'tu bi suratin min misli. Coba buatlah satu surat seperti Al-Quran jika kamu itu bisa. Nah, kemudian misalnya Al-Kadzab kan mencoba bikin satu surat gitu kan tentang, pada waktu itu ngomongin tentang unta kan. Tentang gajah. Alfilu malfil. Lahu danabun tawil. Jadi gajah itu apa? Gajah itu adalah yang punya belalai panjang, terus punya kuping lebar dan sebagainya. Itu mah ya konsep-konsep tentang gajah, deskripsi gajah, bukan bukan memang pengetahuan, bukan memang ketuhanan, enggak. Makanya kemarin kan dikatakan Quran itu bukan syair kok. Ya kan? Pertemuan 2 kali sebelum ini ya katanya. Wama apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbagilah. Quran itu bukan syair-syair, dan bersyair bagi Nabi Muhammad itu tidak pantas. Karena Nabi Muhammad itu bukan orang yang terdidik secara konseptual, enggak. Kalau Nabi Muhammad terdidik secara konseptual, pendidikannya itu pendidikan yang katakan PhD atau seperti apa, mungkin dia bisa dirujuk. Oh iya, dia ahli bersyair, oh dia ahli tentang ini. Enggak. Dia kan ummi. Ummi itu kemarin saya katakan buta huruf itu gampangnya ya nggak tahu apa-apa secara konseptual. Kan tadi kata Coach Dani kan justru kalau kita tidak tahu apa-apa, kita itu apa-apa kan gitu. Justru kalau kita mencoba mengkonsep-konsepkan diri dengan pengetahuan yang kita punya, justru itu ego loh. Nah, makanya di situ ditekankan wa mayantiqu anil hawa. Aku tidak berbicara melalui hawa nafsuku. Kalau aku berbicara melalui hawa nafsuku, ya aku bikin konsep karang-karang aja. Maka sebenarnya ajaran keislaman atau ajaran-ajaran yang masih menjaga kemurnian, itu sebenarnya hakikat yang disampaikan dalam bahasa yang terbatas itu sendiri. Maka kalau kita melihat tauhid, tauhid itu apa sih? Tauhid itu kayak menyampaikan bahwa aku sang maha tak terbatas itu, tapi difahami dalam pikiran yang terbatas. Bagaimana itu? Tuhan sendiri loh yang ngasih tahu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah ahad itu sendiri. Nah, bagaimana itu bisa kemudian itu karang-karangan? Enggak. Yaitu kayak hakikat itu kemudian diekspresikan dalam versi yang terbatas. Nah, makanya untuk bisa mengekspresikan yang tak terbatas itu dalam versi terbatas, bukan melalui pikiran yang terbatas, tapi melalui kolbula yang kemudian bisa menangkap ketak terbatasan Tuhan itu dalam lingkup yang terbatas. Kemudian juga Nur Muhammad dan semua hal yang terkait sama ajaran-ajaran yang masih murni itu, ajaran agama itu. Makanya saya terus terang, karena saya juga belajar bahasa Arab, terus kemudian saya belajar di tradisi lain juga, coba deh rasakan betul apa yang kemudian kita baca melalui mantra, apa yang kita baca melalui bait-bait Quran, rasakan ini wahyu atau ini sebenarnya karangan, rasakan aja. Jangan kemudian kita
belum sudah, oh ini kan konsep-konsep aja. Ya. Termasuk juga para para sufi-sufi itu. Para sufi-sufi itu metodenya apa? Suluk, pembersihan batin. Dengan pembersihan batin itu tiba-tiba terpancar makna-makna ilham-ilham ketuhanan itu hadir di dalam dirinya. Baru kemudian diekspresikan. Berbeda dengan orang yang mempelajari kitab-kitab kesufian. Itu pasti pakai konsep. Jadi misalkan Wahdatul Wujud atau apa, itu kan sebenarnya penyaksian batin dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi, kemudian diekspresikan dalam sebuah tulisan. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang yang belajar pada teks-teksnya Ibnu Arabi, kalau dia tidak melakukan perjalanan apa namanya menyingkap batinnya, ya sama aja itu terjebak pada konseptual. Jadi bukan Ibnu Arabinya, tapi pembelajar Ibnu Arabi, kalau dia nggak membersihkan batin ya, sebenarnya dia hanya menangkap sebuah konsep. Sama halnya diri kita semua, mungkin umat Islam semua, kalau dia nggak membersihkan batinnya untuk belajar Quran, nggak bakal bisa menyentuh batinnya Quran. Hanya belajar konseptual tentang Quran. Nah ini penting teman-teman, makanya suluk itu penting. Suluk itu membersihkan hati, suluk itu membersihkan batin, karena dalam batin yang masih kotor itu tidak mungkin ada cahaya ketuhanan. Itu saja Teteh, makasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Indah sekali ya, teman-teman. Tapi memang betul itu saya rasakan sekali. Memahami Yasin Pak yang dulu Ustaz Hasan ajarkan gitu ya, dan sekarang yang diajarkan di sini gitu ya, itu juga saya mengalami transformasi pemahaman kok gitu. Ada transformasi pemahaman yang dulu dan sekarang gitu. Semakin dimensi-dimensi yang lebih dalam itu semakin terbuka. Ketika kita ditambah dengan suluk perjalanan jiwa kita, kita semakin merasakan. Mungkin itu kenapa sesuatu itu menjadi konsep ya karena memang belum bisa dirasakan gitu. Tapi ketika sudah bisa merasakan ya itulah sebenarnya kan anugerah dari Allah untuk kita bisa memahami makna terdalam dari apa yang dikatakan, entah itu bacaan, entah itu Al-Quran gitu ya. Baik, ini dari Mbak Ani, suluk ini adalah anugerah Allah yang terindah, benar-benar manifestasi Yasin. Saya jatuh cinta dan ditantang kembali oleh Yasin untuk tidak mencampurinya dengan ego. Jazakumullah guru. Mbak Devi sudah melekat ini sama Ustadz Hasan dan Coach Dani, tempat favorit untuk mencari kedamaian pengetahuan. Terima kasih. Wah, Masya Allah ya, banyak ya jatuh hati dengan kajian ini, termasuk saya juga. Karena saya merasakan keindahan, entah rasanya sih kayaknya udah kenal semua, walaupun belum semua off cam ya gitu. Tapi rasanya memang ada kedekatan yang begitu dekat. Mungkin nanti kembali saja ke Ustadz Hasan dan Coach Dani ini bagaimana dan seperti apa ya. Saya Baik. setuju dengan kata-kata Bu Nur kemarin, sesuatu yang Oh dari iya. hati pasti akan nyampe ke hati. Iya, Ya. betul itu Mas Hasan. Itu juga yang dirasain karena memang Mas Hasan dan Coach Dani ini menyampaikan sesuatu dari hati, makanya cepet nyampe ke hatinya. Aduh, Masya Allah. Kata Mbak Anis besok on cam semua ya, termasuk Mas Tego. Saya penasaran juga, mana Mas Tego selalu off Kan Tego cam-nya. keluar. Mas Tego keluar dari kuburnya. Ayo, udah dibilang tadi kata Coach Dani, hilangkan sifat tumbuhan ya, fastiknya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Berarti teman-teman. Terima kasih. Iya, Mbak Yanti. yang dari hati akan apa? Tadi kata Ustadz akan Sesuatu sampai ke hal hati yang ya. berasal dari hati akan sampai ke hati. Berarti apa yang kita sampaikan dari hati, Ustadz juga tahu ya. Bisa ae. Iya, bisa aja. Iya. Boleh nanggapin sedikit ya dari yang Boleh, Coach. pernyataan Pak Catur itu. Jadi gini, Pak Catur dan teman-teman. eh Analoginya ketika eh seperti bagaimana kita yakin bahwa yang kita kasih itu adalah garam.
Coba jawab. Karena apa? Karena bentuknya, karena informasinya, oh konsep garam itu sendiri, atau karena apa? Rasanya asin. Nah, karena rasanya kan. Jadi kalau teman-teman sudah bisa merasakan, ya, ajaran di dalam agama itu esensinya sudah bisa dirasakan, maka tidak akan ada keraguan. Ya, jadi sudah tidak lagi ini benar apa enggak ya? Ini benar nggak ya? Kok yang lain ngomongnya begini gitu kan? Berarti belum merasakan. Karena kalau sudah merasakan tuh sudah tidak akan mempertanyakan itu. Ya, jadi itu sih kuncinya ya. Jadi pengamalan mengalami itu penting. Ya, jadi rasanya ya termasuk konsep ketuhanan ya masih konsep ketuhanan. Rasanya ketuhanan itu sendiri sudah mengalami belum gitu. Kalau sudah bisa merasakan tidak akan mempertanyakan lagi juga ya. Paling ya tadi ya saling sharing malah kan. Oh gini loh rasa ketuhanan itu saling berbagi gitu kan, saling menguatkan begitu. Gitu ya. Sehingga yang tadinya ada beberapa teman yang baru menerimanya secara konsep gitu ya tentang sesuatu juga bisa ketransfer resonansinya dari rasa yang kita alami gitu ya. Jadi ya saran saya ya tetap mengalami dan merasakan itu yang paling nyata gitu ya, yang paling wujud karena sesungguhnya senyata-nyatanya ya yang namanya wujud itu adalah rasa begitu. Karena tanpa kita makan, tanpa ada rasa ya nggak merasa makan gitu. Ya nggak. Jadi rasa ini yang memang sesuatu yang nyata ya dan itu juga letaknya pengalaman ini juga pasti karena kita membuka hati kita gitu ya. Itu aja sih tambahannya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Liza ternyata di grup. Apakah benar pemahaman saya untuk menyadarkan terus-menerus percikan Tuhan bisa kita praktekkan dengan cara belajar nilai Quran itu harus berulang-ulang atau direpetisi. Karena Jibril pun atas perintah Allah mengajarkan nilai Quran pada Rasulullah itu diulang-ulang, yang dapat dilihat dalam surat Al-Qamar 17, 22, dan 32, juga 40, yang berisi ayat yang diulang-ulang. Mohon penjelasannya Ustadz Hasan Coach Dani. Boleh Ustadz? Ya, diulang-ulang itu bukan untuk Nabi Muhammad ya, teman-teman. Untuk umatnya yang belum sadar-sadar juga. Untuk umatnya yang masih nyaman dalam rumah-rumah egonya atau kuburan-kuburan egonya. Maka di surat Al-Qamar itu kan ngomongin tentang kaum Ad, kaum Samud kalau nggak salah ya. Jadi datangnya utusan Tuhan selalu didustakan kan, kasusnya selalu begitu kan. Makanya saya ingin ngajak teman-teman juga masuk ke dalam diri kita. Kan selalu saya ulang-ulang juga, hati kita itu selalu ngomong loh, selalu berbicara dan selalu ngasih sign tanda-tanda Tuhan bahwa misalkan ketika kita mau melakukan A, tiba-tiba hati itu ngomong. Tapi karena hati itu suaranya masih pelan, masih terdominasi suara ego, maka harus kita ulang-ulang pelajaran-pelajaran yang tadi Quran, pelajaran-pelajaran dari ketuhanan itu untuk makin mengikis suara-suara ego yang toaknya masih kencang nih. Sehingga suara ketuhanan, suara hati itu tidak tidak sampai pada diri kita, bahkan lirih mungkin, masih kemarin kita bahas masih hilal banget gitu, masih cahaya bulannya itu masih redup sekali. Makanya dengan mengulang-ulang itu kan sebenarnya membesarkan cahaya bulan semakin terang di dalam batin kita sendiri. Dengan kita mengkaji Al-Quran, sebenarnya kan al-dzikr dalam surat Al-Qamar itu dikatakan lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Al-Quran itu sebagai pengingat kembali bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Tuhan melalui Quran itu sendiri kan. Makanya dengan mengulang-ulang itu sebenarnya ya kayak tadi Coach Jani bilang, kita masih nyaman nih dalam mode kedombaan kita. Kita perlu sadari nih domba bahwa si domba ini sebenarnya adalah
singa itu sendiri. Nah, untuk menyadarkan domba yang singa yang amnesia mengaku dirinya sebagai domba itu butuh waktu. Itulah yang kita sebut sebagai tarbiyah. Pendidikan yaitu pendidikan secara ruhani, pendidikan secara nafsani, pendidikan secara jasmani itu kan sebenarnya untuk melatih itu. Melatih kepekaan sih mendengarkan suara Tuhan itu sendiri di kalbu kita. Saya setuju, Mbak Lisa, memang harus diulang-ulang. Bahkan kalau kita bikin kajian semacam ini kan sebenarnya ya harapannya bisa menambahkan kita makin ingat. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya Al-Quran itu apa ya disebut surat cinta Tuhan untuk mengingatkan pada Sang Kekasih itu nyata kok. Enggak dibuat-buat. Karena kita mungkin sambil lalu aja baca Quran, terus kemudian kalaupun baca Quran hanya di terjemahan yang kadang kita sendiri kadang-kadang malah ini maksudnya apa sih gitu. Makanya yang terpenting adalah buka hati kita seluas-luasnya, buka kemudian apa namanya suara-suara Tuhan yang sebenarnya sudah hadir itu untuk kita sambut, untuk kita kemudian ulang-ulang bahkan menjadi diri kita sendiri. Yang walaupun sebenarnya sudah menjadi diri kita sendiri, kita belum sadar aja. Makasih, Teteh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, terima kasih Coach. Ini tadi ada yang bilang bahwa kita singa amnesia ya katanya. Iya. Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita mungkin akhiri saja untuk kelas kita hari ini. Besok adalah kelas kita yang terakhir ya. Kita hari ini berbicara bahwa insan kamil itu adalah sebenarnya cermin Tuhan yang paling sempurna. Dan Tuhan ingin melihat dirinya, maka sebenarnya dia menciptakan insan kamil ini sebagai cerminnya ya. Dan insan kamil ini sebenarnya adalah jembatan antara yang fana dan abadi. Jadi dia berada di dunia tapi sepenuhnya sadar akan yang hakiki. Mungkin itu ya yang kita jalani saat ini dan ke depannya kita berada di dunia tapi kita selalu sadar akan yang hakiki. Baik, alhamdulillah teman-teman kita akhiri kelas kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih kasih. Terima kasih Pak Ustaz, Ustadz, Coach Ya. Yasin. Coach Dayu, terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. So, pamit ya.